Balik lagi di program kesayangan kalian semuanya, Spiritness The Inspirator. Dan sore hari ini kita, Justin, Oliver dan juga Erwin, bersama dengan guest speaker kita, narasumber kita yang luar biasa, yaitu Daniel Sunyoto. Shalom. Shalom semuanya, teman-teman. Shalom. Ya itu ya, kalau kalian bisa lihat kita secara live lewat YouTube ataupun lewat Instagram, langsung kelihatan ya aura-aura kegembiraan, sukacita kita yang dari tadi kita hahaha melulu ya. Benar ya Erwin ya? Betul, suasana sukacita melanda kita semua pada sore ini ya. Siapa ini? Perkenalkan dok Erwin, siapa ini narasumber kita yang luar biasa ini? Sore ini kita punya narasumber yang hebat. Selain dia sukses dalam pekerjaan, dia juga dipakai untuk melayani Tuhan. Dan dia mempunyai banyak cabang dalam pekerjaannya, dan dia juga punya banyak cabang selain cabang-cabangnya di mana-mana. Nanti kita akan dengar dari beliau sendiri, dari Kak Daniel ya. Sore ini saya akan panggil Kak Daniel. Dia juga sukses di pelayanannya. Yang perlu diketahui, saya kenal Kak Daniel saat breakfast di pagi hari ya. Waktu itu kita pergi bersama, tiba-tiba saya mendengar alunan suara yang merdu. Waduh, kita boleh kita dengarkan suaranya, nada musiknya. Nyanyi dikit dong. Biasanya pintar. Kalau pintar nyanyi, biasanya pintar main musik. Oh, bagaimana Kak Daniel tanggapannya? Ya, nanti keyboard? Mungkin bisa follow Instagram saya, jadi bisa lihat istimewa. Ini yang saya suka dengan narasumber sore ini ya. Daniel Sunyoto ya. Daniel Sunyoto. Ini dia Presiden Direktur dari Xavier Marks Indonesia ya. Kita bersama dengan Kak Daniel sore hari ini ya. Mulai, ayo broker, agent mulai mendekat. Kalian harus mendengar dong tips-tipsnya ya. Bagaimana kehidupannya. Kita ingin dengar nih kisah suksesnya Kak Daniel nih, gimana Kak awalnya memulai merintis bisnis, kok bisa sampai sekarang jumlah cabangnya sebanyak ini Kak, dalam waktu yang begitu singkat. Yes. Nah, tapi sebelum Kak Daniel memberi statementnya, boleh sedikit saya kasih ucapan congratulations ya, baru aja mendapat pentabisan ya, menjadi seorang pastor. Waduh, mewah. Jadi tidak hanya bisnis, tapi pelayanannya juga luar biasa ini. Yes. Tepatnya saya bukan pastor, tapi pendeta pembantu. Ya, seperti itu. Menuju ke pastor berarti? Kayaknya nggak ke sana lah. Tujuannya berbeda sih. Nah, kita nanti akan gali satu persatu ya, teman-teman. Jadi kita akan dengerin dulu nih. Kak Daniel mau cerita dulu, mungkin bisa cerita dulu awalnya merintis bisnisnya gimana nanti. Iya. Yes. Kok kepikiran masuk di arah properti itu kok bisa seperti apa mulainya? Sebenarnya pasti awalnya karena butuh duit pasti, ya kan? Karena memang kondisi keluarga pada saat masih saya kuliah itu bukan kondisi yang baik-baik ya. Jadi orang tua sempat ditipu oleh koleganya, dan kemudian memang sempat mengalami cukup banyak proses lah di awal yang membuat saya pada saat masa kuliah itu memang tidak bisa memilih jurusan favorit. Lulusan kepengennya sekolah luar negeri nggak bisa, ya kan, masuknya di university lokal. Kemudian pingin masuk arsitek juga nggak bisa karena keluarga sedang kesulitan. Akhirnya pilih jurusan yang ya pokoknya bisa masuk lah ya, supaya bisa S1 seperti itu. Nah, proses itulah yang membuat saya sejak kuliah emang sudah mulai mencari banyak ceperan lah ya selain kuliah. Jadi guru les pernah, ikut multi level juga jalan. Kemudian sempat jualan beras waktu itu ya kan, jualan beras masukkan ke beberapa restoran dan sebagainya. Ya kita ambil beras di luar kota dari beberapa seleb, kita masukkan ke restoran. Pokoknya apa yang kita pikir bisa jadi duit ya saya coba, karena memang kebutuhan ya namanya mahasiswa kalau nggak pegang duit juga sulit lah ya, seperti itu. Sampai akhirnya kita juga beranikan diri buka kafe ya kan, di luar jam kuliah kita buka kafe, apapun yang kita coba. Sampai kira-kira tahun 96 sebetulnya bisnis properti bukan sesuatu yang saya incar, karena pada saat itu image-nya orang jual beli properti itu kan makelar, itu kan bisnisnya tante-tante ya kayak waktu ini. Kan kebanyakan kan tante-tante, om-om ya kan, jadi kan ya ampun gue masih berondong ya kan, waktu umur masih 20-an, masih jadi makelar kan, begitu kan waktu itu mikirnya. Cuman mami saya yang waktu itu sudah jalan duluan, dan mami saya waktu itu di salah satu brand internasional yang cukup ternama. My Mom sudah starting di 92, dan My Mom waktu itu memang sudah menjadi top nasional ya 4 tahun berturut-turut.
Dia melihat bahwa ini anaknya ini berusaha cari duit sendirilah. Saya juga menjadi orang yang tidak pernah minta-minta sama orang tua. Mama cuma bilang seperti ini, kenapa sih kamu kok harus jualan beras, ya kan untungnya berapa sih gitu loh. Kamu ngapain jualan sabun, untungnya berapa sih, dia bilang seperti itu. Kenapa nggak jualan properti aja, ini mami sekali closing ya, cuannya puluhan juta, seperti itu ya kan. Cuman memang pada saat itu tahun 96 itu bisnis properti itu bukan sesuatu yang seksi buat anak muda, maksudnya itu bukan bisnis yang cool kan. Zaman itu kan orang kepingin buka internet cafe lah, pingin ya bisnisnya yang keren-keren lah. Dan agen properti itu bukan bisnis yang diincar gitu loh waktu itu. Apalagi isinya juga om-om sama tante-tante. Memang mau kantornya mamiku itu saya begitu-begitu gitu loh. Cuman karena dia bilang ya udahlah cobalah Pak. Dia yang terus-menerus mendorong ya. Akhirnya ya udah saya coba, saya join. Kemudian ternyata get along very well. Saya jadi top nasional. Saya masuk ke ranking 25 nasional waktu itu tahun 98. Tahun 99 saya masuk top 10 nasional dari brand kami yang lama ya. Kemudian tahun 2000 saya mencoba merintis kantor properti saya sendiri yang pertama waktu itu. Kalau awalnya menjadi seorang agent, tahun 2000 itulah pertama kali memulai menjadi seorang pemilik kantor agen properti. Ya singkat cerita, puji Tuhan, get along quite well, dari satu kantor menjadi 7 kantor. Dan 2016 itu saya ingat waktu itu saya ada 7 kantor. Nah 2017 lah kami mulai merintis Xavier Marks ya. Seperti itu, kami mulai merintis Xavier Marks itu kita resmikan di Februari 2017. Kebetulan waktu itu saya merger, saya punya 7 kantor. Ada beberapa teman dari brand lain yang juga internasional yang punya 7 kantor, yang mereka bergabung dengan kami menjadi 14 kantor waktu itu. Apa yang awalnya? Misalnya dari sudah punya 7 kantor yang settle tuh selama kurang lebih 16 tahun kan. Tiba-tiba kenapa kok kepikir nih untuk bikin brand sendiri? Kan 7 kantor itu tapi udah settle tuh 16 tahun. Ya, ada beberapa kejadian yang memang waktu itu di brand yang lama yang mungkin saya nggak bisa ceritakan detailnya ya. Beberapa friction yang terjadi yang membuat mungkin saya pikir kadang-kadang di dalam sebuah bisnis itu yang terbaik adalah harus ada trust ya. Nah, cuman karena ada beberapa kali terjadi faktor trust ini dilanggar lah, yang kemudian kami berpikir kami tidak mau terus-menerus bekerja dengan ada rasa curiga, itu nggak nyaman banget. Nah di titik itulah tiba-tiba ada beberapa teman, ada 7 kantor cabang dari brand yang lain, ya kan, dari brand internasional juga, yang kemudian tiba-tiba menghampiri saya, berbicara bagaimana kita merger, dan kita putuskan untuk melepas semua merek kita yang lama, kita create merek yang baru ini. Dan ini sebenarnya di awal hanya untuk mengantisipasi kantor-kantor kami yang sudah ada. Awalnya harusnya 14, cuman karena ada yang tetanggaan akhirnya kami merger jadi 13 gitu. Nah, pada saat kami melakukan itu, saya rasa untuk memulai sesuatu yang baru itu pasti akan sangat menakutkan ya for everyone. Betul. Apalagi saya sudah di brand yang lama itu 20 tahun, bukan waktu yang singkat. Kayaknya untuk memulai yang baru dan mulai lagi dengan nama baru dari awal itu jujur takutnya luar biasa, sangat takut. Tapi ya percaya nggak percaya, waktu saya berdoa, Tuhan seperti sudah mempersiapkan saya untuk momen ini. Dan Tuhan bilang waktu itu bahwa kamu nggak perlu takut memulai sesuatu yang baru atau meneruskan yang lama, selama memang kamu berjalan dengan Tuhan. Apapun itu, kamu mau mulai baru atau kamu meneruskan yang lama, as long as God is for you, ya kan, God is with you, ya kamu nggak perlu takut. Nah, akhirnya karena memang saya merasakan mendapat approval, kami mulai melakukan transisi itu. Dan memang banyak sekali suara-suara yang minor, banyak sekali. Mereka ada yang bilang, kamu udah 20 tahun di sini, udah nyaman, sudah berprestasi, udah punya prestasi,
ngapain sih kamu mulai dari nama baru yang nyebutinnya aja sulit, katanya begitu. Nyebutinnya sulit ya kan, unik, kemudian orang juga nggak tahu, apa tuh kan begitu ya kan. Tapi karena terus-menerus ada sebuah kekuatan di dalam diri saya, sebuah keyakinan bahwa memang ini adalah kehendak Tuhan, akhirnya kami melangkah sekalipun takut. Nah, dan memang di luar dugaan sih, sebuah brand awal yang kami pikirkan hanya untuk kami pergunakan sendiri, tiba-tiba ada begitu banyak partner baru yang merapat, sehingga dari 13 kantor di bulan Februari itu, di akhir tahun 2017 itu ada beberapa kantor properti lain yang sudah berjalan, mereka merapat dengan kami, akhirnya kami menjadi 25 kantor waktu itu. Wow. Luar biasa. 25 kantor, kemudian next year-nya 2018, beberapa kantor-kantor dari brand lain merapat juga, akhirnya menjadi hampir 40 ya kan, 2019. Nah itu berjalan terus, dan itu jujur ini this is beyond my expectation sih. Itu padahal masuk ke pandemi ya sudah ya 2019 kan ya. 2019 hampir kita udah mulai dengar suaranya, tapi kita belum mengalami waktu itu. Mulai dengar akhir-akhir itu ya. Nah, kalau saya boleh cerita dikit, flashback ke 2017, pada saat mencapai 25 kantor, itu jujur, hati saya bergetar loh, takutnya karena begini, ya ampun, last year itu kantorku cuma 7 loh, karena tiba-tiba 25, ini naiknya 4 kali lipat, itu takut banget. Apa iya aku ini bisa? Apa iya aku ini mampu? Apalagi mereka semua assign me as a president director. Itu sebuah tanggung jawab yang takut banget. And I remember that time, saya tuh di kantor saya ini, saya tuh berlutut di bawah dan saya berdoa sama Tuhan. Saya hanya bilang seperti ini, simple. Tuhan kalau bisa 30 aja juga cukup ya Tuhan ya, jangan banyak-banyak. Karena terlalu cepat menurut saya. Kalau bisa 30 cukuplah Tuhan. Saya bilang seperti itu, ya kan. And then ada suara kuat itu bicara seperti ini. Berapapun yang aku kirim, ya harus kamu gembalakan. Udah itu aja simpel. Berapapun yang aku kirim, harus kamu gembalakan. Dan waktu itu saya pikir, waduh. Ya udah, kalau sudah ada seperti itu, jalan. Dan memang konfirmasinya tuh memang benar-benar terjadi. 30, 40, 50. Wow. Hari ini menjadi 61. Iya. Even in the middle of pandemic ya. Even in the middle of the pandemic. Wow. Even in the middle of the pandemic. Saya rasa ini hanya karena saya pikir takut itu wajar. Tapi kalau kita taat sih menurut saya favornya itu luar biasa. Itulah kata kunci yang saya dapatkan dari Daniel sore ini. Ketaatan Daniel. Ya. Tapi satu hal sebenarnya Justin sempat kepikiran ya, dan dari kemarin-kemarin sempat kepikiran sih, kenapa kok buat namanya sulit banget, Xavier Marks. Nah, ya, mungkin kita akan bahas. Ada tertentu ya, ada arti. Nanti kita akan bahas ya setelah kita break dulu sebentar. Nanti kita akan bahas setelah satu pujian berikut ini. Oke. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta,
persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Spirit. Kita balik lagi di program The Inspirator bersama dengan Justin, Oliver, dan juga Erwin. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa yang tadi sudah membahas tentang bagaimana awal mula dia mensukseskan atau membuat perusahaannya itu menjadi sesuatu yang membanggakan. Khususnya buat dia sendiri, sebenarnya dia kan takut ya, bener ya. Tadi Kak Daniel kan sempat bilang, saya juga takut ini sebenarnya. Dari 7 jadi 61 ya. 20-an 30-an, dia sudah bilang 30 cukup Tuhan. Ternyata sekarang hari ini 61. Tapi yang sempat membuat Justin sempat tergelitik tadi ya. Kenapa sih nama kok susah banget memang Xavier Marks. Ini kan seperti kayak nama-nama dari luar, susah juga pengucapannya gitu kan. Dibandingkan brand yang sebelumnya itu kan lebih gampang banget gitu kan daripada yang sekarang. Ini kayak bau-bau expand gitu ya. Ya. Oh ya. Awalnya sebetulnya berkaitan dengan paten, karena memang brand itu harus dipatenkan. Nah,
kami sudah, sebelum ada nama Xavier Marx ini muncul, kami sudah mencoba berbagai nama lain yang begitu diajukan di paten itu pasti mental semua. Entah kenapa, sudah ada pihak-pihak lain yang mengklaim patennya terlebih dahulu. Sampai akhirnya itu sekitar 4 bulan, saya mulai cukup desperate waktu itu karena sudah mendekati deadline untuk persiapan dan lainnya. Saya masih ingat waktu malam hari, saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, ini udah beberapa nama ini sudah di-reject semua pada saat pengajuan hak paten. Saya betul-betul minta petunjuk Tuhan apa yang harus saya lakukan. Nah, lucu sekali, tiba-tiba saya baru sadar bahwa di samping saya, di tempat tidur itu ada buku tebal punya istri yang judulnya adalah 1000 nama-nama bayi. Itu adalah buku yang biasa dipakai oleh suami istri pada saat mereka mau punya baby. Mereka akan pakai buku itu untuk cari nama, ya kan. Dan ya udah, saya pikir ya udahlah, sebelum tidur saya buka aja buku itu. Dan tiba-tiba muncullah kata-kata Xavier, ya kan. Dan saya kok nama ini kok tertarik ya. Nah, saya searching karena ini adalah nama yang berasal dari bahasa Spanyol. Nama ini adalah nama dari bahasa Spanyol. Dan ternyata arti kata Xavier ini bagus banget. Artinya adalah a new home, menempati sebuah rumah yang baru. Itu adalah arti kata-kata Xavier. Nah, itu adalah poin pertama. Yang kedua, saya suka logatnya kalau ngomongnya dalam logat bule. Xavier. Kesannya kayak juru selamat gitu loh, ya kan? Iya. Mirip-mirip kan? Tadi gitu pertama Justin pikir gitu, Kak Daniel. Oh, pikirnya mungkin karena mirip-mirip sama Xavier. Oh, berarti memang betul. Salah satunya. Betul, itu poin kedua. Wah, enak ya, Xavier seperti itu. Kemudian saya send ini ke grup kita, kebetulan ada salah satu dari grup kita yang seorang branding consultant, ya, yang cukup ternama. Dan dia bilang, tambahkan Marx, dia bilang seperti itu. Apa artinya Marx? Marx itu berarti adalah tanda atau ciri khas bahwa Xavier Marx ini adalah gabungan dari berbagai culture, karena mereka rata-rata udah dari brand lain sebelumnya, yang bergabung menjadi satu, begitu banyak warnanya, tetapi tetap punya satu ciri khas. Itu adalah filosofi dari kata-kata Marx ini. Nah, itu mungkin yang menjawab pertanyaan Justin tadi ya, filosofinya apa? Ya. Nah, ternyata kata dia itu luar biasa. Iya, kita lihat perkembangan ya dari 7 menuju ke 25 ya, kemudian 30-an tuh pasti kan ada perubahan seperti manajemen lah, mungkin butuh modal lebih atau apa aja ya Kak, resource yang dibutuhkan. Terus tantangan apa ya Kak yang dihadapi Kak ketika dari biasa mengelola hanya 7 kantor sekarang harus sampai 61 tuh Kak. Dan peningkatannya cepat sekali itu ya. Nah, dalam waktu 4 tahun aja. Iya. 36 kantor yang pertama itu di Surabaya. Dan memang mungkin di Surabaya termasuk cukup cepat karena memang kami sudah punya nama di sini sebelumnya dari brand yang lama. Kedua, memang di dalam dunia broker properti ini kan ada asosiasi nasionalnya. Kebetulan memang saya pernah menjabat 6 tahun sebagai ketua asosiasi yang di Jawa Timur. Jadi mungkin orang sudah pada tahu lah, ya seperti itu. Tantangan yang lebih berat pada saat kami mulai berpikir mengembangkan ke daerah lain, ke daerah yang baru. Contohnya DKI Jakarta, ya kan? Kita ini siapa? Kita ini orang daerah, nggak punya nama, bersaing dengan brand-brand internasional yang sangat besar, yang sudah berjalan puluhan tahun. Kita loh masih anak bawang baru 3 tahun, ya kan? Tetapi pada saat itu memang entah kenapa saya punya sebuah keinginan yang cukup kuat untuk mulai menjajaki untuk masuk ke ibu kota. Memang nekat sih, nekat banget seperti itu. Nah, kemudian saya mulai berjalan dan itu tidak mudah karena hampir 1 tahun pertama every month saya back and forth Surabaya Jakarta hanya untuk mencari partner. Itu selalu berakhir dengan kekecewaan. Banyak sekali orang-orang yang memandang rendah, apalagi ya, merek Surabaya, kan? Merek Surabaya itu ya ampun, kamu kayak kelas 2 banget gitu loh ya kan, kayak second layer lah. Iya, kayak apa sih, kantornya di mana? Surabaya, langsung drop ya kan, seperti itu. Dan itu saya alami, apalagi bertemu dengan orang-orang di Jakarta yang mereka sangat melihat profil itu secara nasional, ya kan. Kalau datang dengan yang nanggung-nanggung, mereka kayak
ada kecenderungan meremehkan lah. Nggak semua ya, tapi beberapa pihak tuh seperti itu. And it's kind of hard proses waktu itu, dan saya berdoa lagi sama Tuhan. Saya bilang langkah saya benar nggak? Langkah saya benar nggak? Nah, satu testimonial yang menarik waktu itu adalah begini. Saya tuh waktu itu sudah hampir putus asa karena 11 bulan riwa-riwi Surabaya Jakarta every month itu nggak pernah nemu partner yang tepat. Saya udah mau menyerah. Saya bilang sama Tuhan, kayaknya salah di jalanku. Kayaknya aku ini terlalu ambisius mungkin ya. Kayaknya aku enggak. Kemudian saya waktu itu masih ingat sekali. Saya berdoa pagi dan saya sudah mau rencana mengambil keputusan untuk menyerah. Udah deh nggak jadi masuk DKI lah. Kayaknya susah seperti itu. Tiba-tiba kayak Tuhan tuh mengingatkan saya sesuatu. Tuhan bilang seperti ini. Selama ini ingat nggak sikapmu dengan Jakarta itu bagaimana? Dan saya tuh baru ingat, ternyata sebagai orang Surabaya yang asli Surabaya, itu sebenarnya sangat nggak suka tinggal di Jakarta, bener nggak sih? Yeah. Macetnya, polusinya, itu kayak saya pun di brand yang lama pun kalau bisa datang itu nggak nginep, langsung pulang karena nggak tahan dengan segala macam apa ya. Kalau Surabaya ini menurut saya kan lebih nyaman, lebih penataannya menurut kita lebih cakep ya kan. Di sana kan kayak mau cari jalan aja harus jalan-jalan tikus-tikus gitu kan ya kan, hektik banget. Dan actually saya nggak suka tinggal di sana, nggak suka seperti itu. Dan ada beberapa culture yang menurut saya tuh saya merasa kayaknya saya nggak cocok deh sama orang sini, akhirnya begitu. Iya gitu loh, tanpa maksud offended ya seperti itu. Dan Tuhan hanya bilang seperti ini, sebelum kamu tuh bisa menaklukkan daerah itu, kamu harus belajar mengasihi Jakarta terlebih dahulu. Karena kalau kamu tidak mengasihi Jakarta, bagaimana mungkin kamu tuh akan memenangkan kota itu? Intinya seperti itu. Terus wah, ya bener juga ya. Ngomong-ngomong pingin masuk Jakarta, kamu sendiri nggak suka sama Jakarta aslinya kan? Seperti itu. Nah, di titik itulah saya bertobat dan saya mulai berpikir mencari hal positif. Saya pikir oke, saya akan belajar mencintai Jakarta, mengasihi Jakarta. Dan lucu sekali setelah saya mengambil keputusan itu, the next visit ke Jakarta, sekalipun tetap macetnya luar biasa, tiba-tiba saya merasa macet ini nggak masalah, saya merasa enjoy aja. Sudah mulai merasa nyaman ya? Merasa nyaman, karena udah mengambil keputusan mengasihi ya kan. Tiba-tiba saya merasa kayak mobil ini dari tadi 15 menit gak jalan-jalan ya tapi saya merasa it's okay, saya enjoy aja di dalam mobil. Yang sebelumnya itu nggak begitu loh ya, sebelumnya itu kayak udah stressful apa gitu. Pada saat keputusan itu dibuat, tiba-tiba hati ini seperti berubah. Menjadi sesuatu yang ya kayaknya I have no problem with this sebenarnya, seperti itu. Dan waktu ketemu dengan orang-orang Jakarta juga yang saya pikir begini-begini, ya ternyata they're not that bad juga, kita juga bisa get along quite well. Nah ternyata sikap hati itu merubah banyak situasi di sekeliling kita after that, itu yang saya alami. Dan beneran, hanya dalam waktu sebulan kemudian, Tuhan ketemukan saya dengan para partner-partner yang sangat luar biasa. Mereka adalah tokoh-tokoh pentolan di DKI untuk dunia poker, yang pada akhirnya dalam waktu beberapa bulan kemudian itu menjadi partner-partner kami yang pertama di sana. Mereka anak-anak Tuhan, ya kan? Mereka juga orang-orang yang melayani Tuhan, dan kita bisa get along quite well. Nah kadang-kadang saya pikir seperti ini, mungkin yang lalu itu lama karena hati saya salah. Karena sikap hati saya nggak benar, karena cara pandang saya tuh keliru. Once mindset saya udah berubah, keputusan saya benar, Tuhan kasih divine connection, ada koneksi ilahi yang dibukakan untuk saya bisa berpartner dengan orang-orang di sana. Itu yang saya alami. Jadi sepertinya kayak tanpa sadar kalau kita itu punya mental block itu ya, cara pandang kita tentang sesuatu hal itu mungkin itu mengganggu, tanpa kita sadari mengganggu cara kita komunikasi, mengganggu hubungan kita dengan orang lain, dan secara tidak langsung juga mengganggu bisnis kita dong, kayak gitu ya. Jadi mau ekspansi juga jadi nggak bisa karena kita nggak merasa nyaman dengan orang-orang yang berhubungan dengan kita. Seperti itu berarti ya Kak? Sudah terblok dulu. Wow, luar biasa.
Nah, kita mau belajar ya satu hal ya berarti dari hal ini ya. Segala sesuatu yang kalau kita mau jalanin harus kita belajar untuk menyukai dulu. Yes. Kalau enggak, kita jalanin pun percuma, kita nggak akan dapat apa yang dari hasil yang kita dari jalanin ini gitu kan, percuma gitu kan. Nanti kita akan balik lagi setelah satu pujian berikut ini. Tetap di Spirit. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Hatiku bersandar kepadamu Tuhan, hatiku percaya. Spirit, Spirit, Spirit. Ya, kembali lagi kita ke program Inspirator bersama dengan Kak Dania Sunyoto, dengan saya Oliver, Erwin, dan Justin. Kita akan menggali lebih lanjut dari ceritanya Kak Daniel tadi ya, begitu menginspirasi buat kita bagaimana dia itu akhirnya membongkar mental block-nya sendiri. Tuhan menunjukkan bahwa ketika dia mempunyai pola pikir yang salah dan itu ternyata mengganggu ekspansi bisnisnya. Tetapi yang menarik, luar biasanya, bahkan selama pandemi ya Kak, kantornya bertumbuh dari 40 menjadi 60 nih. Padahal setahu kita kalau masa pandemi ini bisnis properti menjadi salah satu bisnis yang cukup terdampak kan. Harga properti turun, orang-orang yang nggak bisa ngelanjutin cicilan, jadi bisnis properti menjadi lesu. Tapi di Xavier X Max nih malah berkembang. Nah, itu gimana Kak ceritanya? Sebenarnya challenge tantangannya pasti dirasakan semua.
kami pun juga mengalami ketakutan-ketakutannya. Bahkan saya masih ingat pada saat pandemi mulai outbreak bulan Maret 2020 itu pas saya di Jakarta. Pertama kali di Jakarta, dan kasus-kasus pertama itu di daerah apartemen saya di daerah Kuningan waktu itu. Sehingga saya cepat-cepat harus pulang ke Surabaya karena kok mulai rame di Kuningan pada kasus-kasusnya COVID itu ya kan. Dan kan yang di Bandung itu satu gereja kena semua. Kemarin kan ya beberapa gereja. Nah akhirnya saya pulang dan memang kami mengalami masa-masa yang challenging. Cuman saya bersyukur satu sama Tuhan tuh begini. Ini mumpung memang hampir dekat dengan end of year ya. Setiap akhir tahun itu saya selalu punya momen untuk saya tuh bertanya dan mencari visi dari Tuhan apa yang harus saya lakukan di tahun depan. Menurut saya kita sebagai seorang pengusaha pun kita harus belajar profetik juga, sekalipun kita harus mempunyai knowledge yang benar ya, secara nalar kita. Nah, dan saya mengalami sendiri every end of year selalu Tuhan tuh kasih visi yang berbicara mengenai tahun depan, itu every end of year. Dan pada saat akhir 2019 itu aneh sekali. Waktu saya sedang berdoa dan Tuhan bicara bahwa tahun depan tuh akan terjadi banyak sekali pergeseran. 2020. Tahun pergeseran. Saya pikir apa yang geser ya? Apakah akan ada pergolakan politik? Apakah akan ada krisis ekonomi? Karena yang sebelum-sebelumnya kan begitu, subprime mortgage, kemudian segala macamnya sebenarnya kan begitu, pasar modal meletus dan sebagainya. Itu yang kita alami sebelum-sebelumnya. Saya pikir ya ampun, apakah ada lagi yang begini-begini? Pemikirannya situ. Siapa yang mengira karena virus? Ya kan? Nggak ada yang mengira karena penyakit gitu. Dan ternyata terjadilah itu. Dan ya Tuhan sudah bicara bahwa akan banyak company-company yang bertumbangan itu sempat sudah mendapatkan itu. Dan saya waduh, gimana nih Tuhan, gimana nih kita? Dan direction demi direction itu terjadi dan kita belajar untuk taat. Dan singkat cerita, di tahun 2020 mungkin banyak sekali teman-teman yang brand properti yang mungkin struggling ya, itu pasti sangat banyak. Tetapi boleh percaya atau tidak, 2020 kemarin itu adalah titik rekor kenaikan omset kami. Wow. Jadi omset kami itu naik 33,68%, dan itu belum pernah terjadi di 3 tahun sebelumnya. Ya. Itu sesuatu yang saya bersyukur, dan menurut saya nggak tahu itu istimewa apa enggak ya, tapi untuk ukuran pandemi harusnya itu cukup menarik. Wow banget Kak. Wow. Istimewa sekali. Yes. Yes, bahkan beberapa saya waktu itu masih sekitar 50 kantor cabang, 24 kantor cabang saya itu mengalami kenaikan positif, justru di saat pandemi. Bahkan ada kantor cabang yang kenaikannya waktu pandemi itu 273%. Wow. Ada yang seperti itu saya masih ingat sekali. Dan saya cuma berpikir gini, gila ya, wow, iya kan? Ini pandemi kan? Pandemi. Dan kemarin pada saat semester pertama kami sudah naik lagi 15% dibanding semester tahun lalu ya. Oke, year-on-year growth. Betul. Cuman memang tahun ini Tuhan bicara ke saya bahwa tahun ini bukan tahun untuk mengharapkan hasil yang spektakuler dari sisi kami ya. Tuhan hanya memberikan saya cukup banyak PR akhir tahun lalu. Ini PR, kamu harus buat ini. Tugas saya menyelesaikan PR ini. 2022 adalah sebuah tahun yang buat kami adalah tahun di mana pohon itu akan mulai bertunas. Itu tahun 2022 si kami. Nah, tapi ya puji Tuhan, karena ternyata Tuhan juga baik sekali, sekalipun dibilang nggak spektakuler, tapi sebenarnya omset kami itu yang tahun lalu udah selesai Oktober kemarin sebenarnya. Hanya tinggal ini adalah surplusnya ya seperti itu. Ya. Keren ya, kalau kita melihat seorang Daniel Sunyoto, segala sesuatu yang disampaikan itu selalu ada berbau Tuhannya. Saya dengar dari Tuhan, saya berdoa, saya tersungkur, saya bersujud, saya tanya Tuhan, dan lain sebagainya. Sebenarnya mulai pelayanan itu sejak kapan sih? Kok rasanya segala sesuatunya itu langsung straight, aku mau pokoknya hidup seturut kehendak Tuhan? Sebenarnya saya tuh kenal Tuhan tuh pada saat sudah usia kerja. Jadi dulunya tuh saya hanya ya KTP lah ya, Nasrani tapi KTP. Saya mulai kenal Tuhan itu setelah krisis
98 ya. Itu baru saya mulai kenal Tuhan, terima Tuhan secara sungguh-sungguh, mulai dibaptis selam itu pada saat-saat dan mulai betul-betul berpikir serius tentang Tuhan. Itu mulai di situ. Nah, pelayanannya pertama diambil, kelihatannya kalau dari suaranya ini kelihatan bagian-bagian musik ini. Ngomong aja suaranya bisa merdu ya gitu kita dengarnya ya. Ketawanya aja itu ada nadanya. Renyah kalau mungkin hari ini saya sudah 21 tahun melayani sebagai worship leader di Gereja Mawarsi Aron Surabaya. Wow. Itu. Jadi memang pelayanannya di sana selama 2 dekade lebih, dan memang satu hal yang sebenarnya itu nggak tahu ya, ini orang anggap ini terlalu aneh apa enggak. Saya tuh kok rindu sekali melihat bahwa anak-anak Tuhan itu bisa berjaya di marketplace. Itu tuh yang menjadi kerinduan saya sampai hari ini. Karena menurut saya, sorry ya, mohon maaf ya, banyak banget anak-anak Tuhan yang pelayanan itu cuma jago kandang. Saya bicara sama anak-anak rohani saya. Lu pelayanan tinggi-tinggi di gereja bukan salah pelayanannya, tapi di marketplace tuh kamu bukan siapa-siapa gitu loh. Pada saat kamu mau berbicara Tuhan, apa ada yang mau dengerin kamu juga kalau kamu hanya berprestasi di kandangmu sendiri, di gerejamu. Sedangkan di dalam marketplace orang nggak kenal Tuhan, ya kan, mereka tidak melihat Yesus secara langsung. Sebenarnya ya mereka ngelihat melalui kamu. Tapi kalau kamu tidak menunjukkan portfolio apapun, siapa yang mau dengerin kamu juga kan, kira-kira begitu. Ya. Nah, itulah yang sampai hari ini itu menjadi visi pribadiku sampai hari ini, until now gitu loh. Ya. Terus apa yang seorang Daniel lakukan untuk supaya anak-anak ini yang Daniel sendiri mungkin kenal, supaya mereka juga bisa seperti Kak Daniel saat ini? Saya memang hari ini di Xavier Marks bisa dibilang ini adalah sesuatu yang istilahnya semacam kayak marketplace church, kira-kira begitu ya. Bukan church ya, tapi kita bicara adalah sebuah ladang pengembalaan tapi di area marketplace seperti itu. Nah, pada saat pandemi terjadi 2020 Mei, itu masa-masa tersulit ya, kita tahu Mei itu PSBB dimulai April, itu mulai dari Tangerang, DKI, Bekasi, terus Surabaya, Malang, semua nyusul di itu. Dan masih ingat sekali waktu itu ada banyak sekali orang bikin program untuk giveaway ya, sumbang beras lah apa, untuk membantu sesama, untuk membantu komunitasnya. Saya sempat berpikir waktu itu, kami sumbang masker, kami sumbang. Tapi saya berpikir gini, nah tapi kalau nyumbang gini kan ya lama-lama habis juga ya sebenarnya. Dan ini pandemi juga nggak tahu kapan selesainya waktu itu. Gitu loh. Nah, saya sempat berdoa sama Tuhan lagi, Tuhan saya ini kira-kira harus berbuat apa yang betul-betul tuh menjadi pertolongan buat teman-teman, terutama di Xavier Marks, karena waktu itu cukup banyak juga yang terdampak. Kami harus kasih apa? Kalau kami hanya kasih sembako, kasih ini, kasih itu, ya akan habis juga, nggak akan everlasting. Dan Tuhan bicara seperti ini waktu itu. Loh, kamu kan punya doa. Kenapa kamu tidak memberikan hati dan pikiran dan waktumu, at least berdoa 1 jam dengan mereka every week? Itu sudah menjadi sesuatu yang more than enough buat orang-orang yang ada di sekeliling. Saya pikir, ya udahlah, orang mau mikir saya terlalu fanatik atau apa, saya cuma tawarkan aja, saya bicara di social media saya buat teman-teman Xavier Marks, kalau kalian punya pergumulan pribadi selama pandemi ini, kalian punya apapun pergumulan, ayo kita doa 1 jam every Saturday morning jam 9 secara online, kita akan berdoa bersama. Dan itu berjalan sampai hari ini. Berjalan sampai hari ini. Nah, yang menariknya seperti ini, awal-awal itu dibanjirin orang masuk ke sana karena semua punya permohonan doa, iya kan? semua banyak sekali kan punya kesulitan tuh waktu itu, punya pergumulan, ya kan? Dan itu saya nggak pakai siapapun, ya saya ya main musik sendiri, ya nyanyi sendiri, ya doa sendiri juga, sambil profetik sendiri juga, ya kan? Nah, diselipin firman juga secara casual juga, diselipin firman 1 jam. Awal-awal tuh setahun pertama mungkin penuh sekali dengan yang namanya permohonan doa. Tapi hari ini itu menarik. Menariknya apa? Orang-orang yang datang ke sana, kalau saya tanya, apakah ada permohonan doa? Itu hampir nggak ada. Jadi ternyata mereka datang itu hanya untuk mendengarkan gospel.
Mereka datang tuh hanya karena mereka merasa mereka itu pada saat ikut berdoa mereka tuh mendengarkan firman di sana. Mereka makan ya. Mereka haus dan lapar, betul. Betul. Yang didoakan cuma 1, cuma 2, dan kadang-kadang malah nggak ada. Tetapi tetap mereka datang. Wow, ya. Seperti itu. Ini sebenarnya kalau Xavier Marks ini ya, jadi gereja sudah ada 61 cabang. Oh, dan jangan. sudah ada 4.500 gembala-gembala sektor. Ya. Jadi hari ini kita banyak dapat inspirasi ya dari perjalanan hidup Kak Daniel, bagaimana dia merintis pekerjaannya, kemudian sampai dia memutuskan untuk mengembangkan brand sendiri, dan brand itu begitu berkembang luar biasa dengan petunjuk Tuhan, apa yang harus dilakukan sampai ekspansi ke kota-kota lain ya. Dan ternyata Kak Daniel ini juga punya pengalaman rohani yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Jadi cukup inspiratif ya. Jadi mungkin banyak pebisnis hari ini, Speedness yang mendengarkan, yang berbisnis tetapi mengalami kendala. Mungkin bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Kak Daniel tadi, bertanya sama Tuhan, membina hubungan intim dengan Tuhan, memuji Tuhan. Itu jadi salah satu kunci sukses Xavier X Marks sampai hari ini. Benar ya Kak? Jadi dan harapan untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan apa ya Kak? Sebetulnya sih basically saya selalu bilang kepada orang-orang di dalam company saya bahwa hari ini sebenarnya posisi saya di perusahaan itu seperti saya ini melayani. Kenapa? Actually di marketplace hari ini dengan kita memimpin begitu banyak orang, dengan mereka punya konflik-konfliknya, dan lama-lama saya berpikir ini saya kayak pastor juga ya, cuman ini lingkupnya di perusahaan kan, kira-kira begitu ya. Nah, tapi saya bilang sama tim saya adalah saya berharap, doa saya ya kalau Tuhan mengizinkan, saya kan hari ini 46 tahun ya kan, saya berdoa umur 50 udah bisa pensiun ya kan, kalau bisa pensiun masih ganteng lah ya, jangan pensiun gitu. Tadi saya dengar hari ini 46 tahun, berarti hari ini birthday dong? Oh no, 2 bulan lalu. Soalnya sudah mau ditagih sama Erwin, kalau hari ini birthday jangan lupa nanti malam. Ntar gua jadwalkan loh, beneran loh ya, gua jadwalkan loh ya. Iya. Nah, kita akan break sejenak, kita akan lanjut setelah satu pujian berikut ini. Ya. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari
Spirit, spirit, spirit. Kita balik lagi di program The Inspirator bersama dengan Justin, Oliver, dan juga Erwin. Kita tadi membahas banyak hal, ya kan? Seorang inspirator bagi kita di dunia properti. Dan satu hal yang tadi kita tahu dan sudah dibahas tentang pelayanannya, bagaimana visi misinya ke depannya juga, ya kan? Terus apa juga yang sudah dilakukan sampai saat ini. Satu hal yang sempat Justin juga kepikiran. Ini kan sudah sibuk urusin properti. Masih sempat juga pelayanan 21 tahun, ya kan? Melayani di bagian worship leader. Terus ini yang wajib kita denger ini. Gimana bagi waktunya? Bingung kan ya? Properti juga di mana-mana. Konten-konten juga banyak kan? Sekarang kan banyak ya. Properti kan harus konten, harus keluar terus gitu kan. Terus gimana bagi waktunya? Belum untuk keluarga, belum untuk hal-hal yang lain, mungkin me time dan lain sebagainya. Gimana itu Kak Daniel? Actually hari ini waktu saya itu dalam sebulan itu 50% di Surabaya dan 50% di Jakarta. Ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Dan memang saya berpamitan juga dengan, bukan berpamitan ya, saya meminta izin dari Bapak Gembala juga, Pastor Yesus Sutanto ya, untuk mungkin saya tidak bisa intens seperti dulu. Tetapi tentu setiap bulan saya tetap meluangkan 1 kali ibadah untuk saya melakukan tugas saya sebagai worship leader. Nah itu yang mungkin memang cukup berkurang karena ada riwa-riwi Surabaya Jakarta. Seperti itu. Cuman di area penggembalaan sebenarnya hari ini ada sekitar 7 cell group yang di bawah kepemilikan saya. Itu tetap bisa berjalan karena kan kita masih online semua rata-rata ya, ya, sehingga tetap kita masih bisa menilik dan sebagainya secara bergantian. Itu sih selama waktu sudah dialokasikan seharusnya nggak masalah ya, seperti itu. Bagaimana kalau dengan keluarga? Keluarga hari ini memang istri saya sama anak-anak tetap di Surabaya, dan memang hari ini kami hanya, kalau pas saya di Jakarta 2 minggu ya kami hanya bisa melalui video call ya, video call ya. Ya, kalau secara pertemuan rohani hari ini memang kebetulan karena kami sudah sebulan sekali melakukan on-site cell group, jadi mulai tapi hanya sebulan sekali dicoba. Nah, anak-anak ini mulai saya kumpulkan, kan cell group saya adalah banyak pasutri, jadi kami kumpulkan anak-anak kami untuk mereka bersel group sendiri di ruangan yang berbeda. Itu yang saya pikir sedang kita upayakan, paling tidak pandemi ini mereka jangan sampai terhambat pertumbuhan rohaninya. Itu yang kami lakukan. Waktu-waktu dengan keluarga bagaimana? Ya 2 minggu pasti saya nggak ketemu mereka secara fisik, tapi teknologi memang membantu tuh saya selalu bisa berinteraksi dengan mereka ya. Cuman memang bagaimana nanti, apakah saya akan di Jakarta atau di Surabaya ya, kita tunggu nanti bagaimana Big Boss bicaranya bagaimana ya. Tapi dalam artian keluarga nggak pernah ya ngomel mungkin, papa kok nggak pernah balik-balik sih, lama banget di sana, dan mungkin istri juga ya kan, udahlah di Surabaya aja, atau kita ikut deh ke Jakarta, tinggal satu tempat deh, jangan Surabaya, jangan Jakarta, tapi satu tempat gitu. Tadi mungkin kan ada kemajuan teknologi tadi ya. Yes. Iya, siapa tahu ada ngomel-ngomelnya, biarpun kemajuan teknologi, kita kan harus ada bondingnya itu kalau kita berjumpa. Namanya juga kita tatap muka itu pasti lebih kerasa gimana gitu. Itu harapan saya. Harapan saya adalah anak saya nanya, "Dedi kok lama sih nggak pulang-pulang?" Kan? Itu harapan saya ya. And every dad has the same wish, right? Kita kepingin begitu. Tapi pas saya ke Jakarta, kadang saya nanya, kok kalian nggak cari Dedi? We already know where you are. Mereka jawabnya cuma simpel. Kita udah tahu papa lagi di mana. Lagi di Jakarta kan? Dia bilang seperti itu. Oh ya ampun, kok nggak kecapai ya? Ini kebalikan malahan ya. Biasanya keluarga nyari ya. Namanya papa kan kepingin anaknya kangen lah. Apa itu naturally seperti itu. Tapi anak saya sih ternyata juga. Ya kita telepon, kita video call, kok nggak cari Dedi, kok selalu Dedi yang cari kalian? Ya ngapain kita cari? Papa kan kita udah tahu papa di mana. Seperti itu. Ya ini sebuah menurut saya ya bisa ada plus minusnya. Memang secara plan kami sudah pernah merencanakan akan pindah ke Jakarta sebelum pandemi.
Cuman karena pandemi ini terjadi, memang dari keluarga besar, orang tua, mertua semua meminta saya mempertimbangkan ulang. Ya saya paham ya, mereka mungkin mengkhawatirkan hal-hal keselamatan dan sebagainya. Kita akan lihat lah. Makanya saya juga nggak tahu nih nanti saya endingnya di mana. Berarti nanti kita lihat ya endingnya di mana ya. Ini seorang yang sudah sukses dalam pekerjaan ya kan, juga rajin melayani Tuhan, romantis juga dalam hubungan keluarga ya, sering ngajak istri makan ya. Lalu apalagi yang kurang? Lalu apalagi yang kurang ini? Masih ada nggak yang dicari sekarang ini? Ada. Hari ini sebetulnya tentunya kita punya goal ya. Kami juga punya ini satu cita-cita yang secara sekulernya ya. Kalau tadi saya bicara secara rohaninya. Sebenarnya saya punya satu keinginan. Kalau selama ini Indonesia ini selalu mengimpor merek luar, termasuk brand agen properti, ya kan? Selalu import, dianggap yang import itu lebih superior, kan kira-kira begitu. Saya bermimpi, kenapa nggak one day kita ekspor this brand, this technology, dan hari ini memang terkenalnya Xavier Marks di kalangan para broker adalah memang brand kami paling digital. Dengan apps kami, dengan konten-konten digital kami very digital. Nah, saya sedang berpikir, kalau memang Tuhan mengizinkan one day, kenapa kita harus import? Ya harusnya kita ekspor lah, ya kan, ke tempat lain, sehingga ini menjadi sebuah worldwide brand business, kan begitu. Ya tapi ya kembali lagi ke Big Boss ya, bagaimana plan-nya. Tapi it's okay. Itu paling tidak kita kan harus punya mimpi yang besar dulu gitu kan. Kita harus ngejar dulu, kita harus latih diri kita dulu. Nanti kalau suatu saat momen kesempatan itu tiba, kita sudah bisa untuk maju. Wow, luar biasa. Kita hari ini sangat-sangat diberkati ya. Spiritness juga pasti merasa diberkati. Mungkin akan menjadi satu ending yang menarik kalau mamanya Kak Daniel bisa satu kasih pesan-pesan atau quote khusus kepada Spiritness di luar sana, mereka orang-orang di luar sana yang juga mendengarkan kita. Ya, mungkin kalau yang saya mau sampaikan adalah untuk mencapai sesuatu dengan Tuhan itu nggak pernah mudah. Itu saya harus ngomong apa adanya. Bohong kalau kita bilang ketaatan itu easy. It's not easy at all. Once kita sudah mengambil langkah pun, prosesnya juga tidak mudah. Kita lihat seperti Daud pun di 1 Samuel dia terima pengurapan pun, tapi setelah itu dia harus menjalani 20 tahun diproses, ya kan, dikejar-kejar mertuanya dan sebagainya sebelum dia bisa menjadi raja atas seluruh Israel, kan kira-kira begitu. It's a very tough moment, kadang-kadang juga menyakitkan, kadang-kadang juga lelah, dan kadang-kadang juga pasti saya yakin ada titik-titik terendah yang membuat kita juga putus asa. Itu juga saya alami. Padahal ini berjalan dengan Tuhan, mengambil keputusan yang kita mengikuti panggilannya dia. Tetapi yang saya tahu satu sebenarnya, yang saya percaya itu adalah sebenarnya pengharapan itu yang menjadi penolong kita di saat-saat seperti itu, ya kan. Bedanya orang yang berhenti dengan orang yang terus maju adalah masih tersisa pengharapan nggak pada saat itu, masih ada hope nggak yang kita ini punya, yang kita percaya bahwa suatu saat nanti memang kita akan masuk ke promised land itu. Karena proses kan tidak selama-lamanya, proses nggak mungkin selama-lamanya. This too shall pass, kan kira-kira kita percaya itu. Nah, selama memang kita masih punya kekuatan untuk percaya dan berharap, saya pikir di titik terendah pun kita akan selalu punya turning point untuk berdiri lagi dan jalan. Tapi pada saatnya terjadi proses-proses tersebut, kita hanya bisa punya dua pilihan. Apakah proses yang menyakitkan itu akan membuat kita menjadi bitter, pahit, atau membuat kita menjadi better. Bedanya hanya satu huruf, I sama E. Ya. Once kita keluar dan lulus, ya kita akan menjadi a better person. Itu aja sih. Wow, itu dia. Buat Spiritness semua yang di luar sana, kalian harus tahu perbedaannya antara I dan E. Beda satu huruf, artinya beda ya. Beda satu huruf, beda semuanya ya. Dan akhir dari sharing-sharing kita atau program kita juga, kita biasanya minta kepada narasumber kita untuk mendoakan untuk Spiritness semuanya, untuk mereka juga paling tidak dalam segala keadaan mereka juga bisa tetap berpengharapan. Mereka tetap juga bisa melalui masa-masa yang sulit. Kalau tadi Kak Daniel bilang selalu ada titik balik, selalu ada turning point, ya kan? Dan itu pasti dialami kepada orang-orang yang punya pengharapan.
ya kan? Beda I dan E tadi. Silakan Kak Daniel bisa mimpin kita untuk berdoa untuk semua spiritness ya. Semua spiritness ya, oke. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak di surga, terima kasih buat momen luar biasa yang kami percaya ini menjadi bagian dari rencana Tuhan juga. Bagaimana hamba bisa bertukar cerita dengan semua spiritness pada hari ini dengan 3 host yang luar biasa. Dan mau berdoa hari ini biarlah setiap perkataan-perkataan ini bukan hambamu yang menonjol, tapi biarlah Engkau. Karena Engkaulah yang menjadi segala sumber dan Engkaulah yang menjadi segala kekuatan yang menopang di saat segala situasi tidak mudah, di saat segala proses itu menjadi sangat melelahkan, di saat segala benturan itu menjadi sangat menyakitkan. Kami tahu bahwa kami ini punya Allah yang hidup. Allah yang kami sembah ini bukan seperti Allah-Allah yang lainnya. Allah yang kami sembah itu nyata. Dan kami akan terus-menerus dibimbing. Kami akan terus-menerus dibimbing memasuki sebuah dimensi di mana iman itu sudah bisa semakin melihat bahwa apa yang menjadi sebuah kemustahilan itu lebih nyata daripada apapun yang ada di sekeliling kami. Dan pada saat iman kami dibawa ke sana, kami itu bisa melihat bahwa ternyata rancangan Tuhan itu lebih tinggi daripada rancangan dan pikiran kami. So hari ini Tuhan, kami mau bertobat kalau ada banyak di antara kami yang hari ini mengalami desperation, yang mengalami patah semangat. Karena kami terlalu banyak mengkonsep bahwa jadinya harus begini, jadinya harus begitu. Padahal sebetulnya rancangan Tuhan itu beyond that mindset. Kami butuh Engkau untuk menundukkan diri kami supaya pikiran kami ini kami taruh di bawah kaki-Mu. Sehingga setiap kejadian-kejadian yang unpredictable yang terjadi di season ini, di momen-momen dan ke depannya, itu tidak akan mengubah hati kami terhadap Engkau. Engkau tetap Allah yang sama, tetap Bapa yang sama, kasih-Mu tidak berubah dan rencana-Mu nggak pernah gagal. Itu saja yang kami pegang hari ini. Kami tidak mengandalkan kepada asumsi, kepada prediksi, dan kepada perkiraan kami. Karena kami tahu hari ini tidak ada satu manusia pun yang berani melakukan hal itu di tengah segala situasi yang semakin tidak penuh dengan ketidakpastian. Kami serahkan seluruh spiritnya dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Allah yang Maha Tinggi, kasih karunia dan pekerjaan Roh Kudus yang melimpah itu yang selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you untuk narasumber kita pada hari ini, Kak Daniel Sunyoto. Terima kasih juga buat Oliver dan juga Erwin. Hari ini kita bersama-sama akan mengakhiri acara ini. Keep the spirit, keep the fire, and God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Bye.